Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenannya saya masih diberikan kesempatan untuk memaparkan deskripsi pengabdian pada saat ini. Perkenalkan nama saya Maisa Putri Perdana SIMKN, dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Galuh dengan jabatan akademik asisten ahli. Tridharma perguruan tinggi ini merupakan konsep penting yang menjadi pedoman dasar bagi perguruan tinggi dalam menjalankan fungsi dan tujuannya. Tridharma perguruan tinggi terdiri dari 3 elemen, yaitu pendidikan atau pengajaran ya, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat. Pada konteks ini dosen berperan sebagai aktor utama dalam implementasi Tridharma perguruan tinggi. Nah, ketiga elemen ini harus saling keterkaitan antara pendidikan pengajaran, penelitian dan pengabdian, di mana dosen melakukan pendidikan pengajaran harus diaplikasikan ke dalam penelitian dan pengabdian. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mendeskripsikan pengabdian yang telah dilakukan, di mana pengabdian itu sendiri mampu menjembatani ketidakseimbangan antara teori dan praktek, sehingga bisa menghasilkan inovasi. Dalam hal ini, peran dosen adalah meneliti, menciptakan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta teknologi yang berguna bagi kemajuan bangsa dan kesejahteraan manusia. Pengabdian yang telah saya lakukan, salah satunya yaitu yang berjudul Mengembangkan Budaya Hukum di Masyarakat, pentingnya pendaftaran hak pertama kali. Pengabdian ini merupakan kesinambungan dari penelitian yang saya lakukan sebelumnya yang berjudul Analisis Yuridis Praktik Jual Beli Tanah di Bawah Tangan menurut hukum adat yang dilakukan di hadapan kepala desa, studi kasus di Desa Ciharalang, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis. Nah, untuk tema pengabdian atau judul yang saya ambil sudah disinggung tadi, yaitu mengembangkan budaya hukum di masyarakat, pentingnya pendaftaran hak pertama kali. Lalu untuk lokasi penelitian atau mitra kerjasama yang saya ambil, yaitu di Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis. Nah, analisis situasi pengabdian dalam rangka membantu program pemerintah, terutama dalam percepatan reforma agraria, peranan tanah dalam pembangunan nasional sangatlah penting. Oleh karena itu, pemerintah dengan menyelenggarakan program pendaftaran tanah yang bertujuan memberikan kepastian hukum kepada tanah-tanah yang dimohonkan hak yang bagi keperluan perseorangan, badan hukum, swasta, maupun bagi kepentingan instansi pemerintah. Nah, dalam rangka meningkatkan dukungan yang lebih baik pada pembangunan nasional dengan memberikan kepastian hukum di bidang pertanahan, juga untuk menghimpun dan menyajikan informasi yang lengkap mengenai data fisik dan data yuridis, mengenai bidang tanah yang bersangkutan, guna menjamin kepastian hukum di bidang penguasaan dan pemilikan tanah, faktor kepastian letak dan batas tiap bidang tanah tidak dapat diabaikan. Lalu sasaran mitra, kegiatan ini diawali dengan tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat berkoordinasi dengan Kepala Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing. Dari hasil pertemuan awal disepakati bahwa Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing dijadikan mitra dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh tim pelaksana dari Fakultas Hukum Universitas Galuh. Nah, hal ini didasarkan pada pertimbangan masih kurangnya pemahaman masyarakat akan arti penting dari pendaftaran hak pertama kali. Salah satu desa di Kecamatan Cijengjing selaku mitra dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh tim pengabdi Fakultas Hukum Universitas Galuh merupakan desa yang banyak penduduknya. Sehingga diharapkan dengan penyuluhan hukum ini, masyarakat Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing akan lebih memahami dan antusias untuk melakukan pendaftaran hak pertama kali sebagai jaminan kepastian hukum. Lalu solusi permasalahan di dalam pengabdian ini ada dua, yaitu ada dua solusi yang ditawarkan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi mitra dalam kegiatan pengabdian ini. Yang pertama adalah penyuluhan hukum, yang kedua pendampingan hukum. Nah, penyuluhan ini penyuluhan hukum bagi masyarakat
sangat penting. Hukum bukan sesuatu yang menakutkan karena hukum adalah seperangkat norma yang penting untuk membangun tertib masyarakat serta mendorong dinamika kehidupan masyarakat. Maka materi penyuluhan eh, yang sudah diambil di dalam pengabdian ini difokuskan pada tema mengembangkan budaya hukum di masyarakat, pentingnya pendaftaran hak pertama kali. Nah, materi-materi yang akan diberikan di dalam penyuluhan hukum tersebut adalah mengenai pendaftaran tanah, kepastian hukum, dan perlindungan hukum. Lalu solusi permasalahan yang kedua yaitu pendampingan masyarakat. Nah, pendampingan ini dilakukan untuk dapat memotivasi agar masyarakat mempunyai keinginan untuk melaksanakan pendaftaran hak pertama kali. Lalu dari pengabdian ini ada luaran dan target capaian. Jenis luaran atau output yang dihasilkan dari kegiatan ini meliputi luaran wajib. Nah, untuk gambaran target capaian luaran dari pengabdian kepada masyarakat ini diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, luaran wajib, yaitu targetnya publikasi di jurnal ber-ISSN atau proceeding, yaitu Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdi Mas Galuh. Nah, di samping luaran wajib, ada juga luaran tambahan, yaitu foto kegiatan di dalam pengabdian. Lalu kontribusi dari hasil pengabdian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik bagi diri sendiri, bagi institusi maupun bagi masyarakat. Kontribusi dari hasil pengabdian bagi diri sendiri yang pertama yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi menjadi produk yang perlu diketahui dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Yang kedua, memberikan bantuan kepada masyarakat dalam mengidentifikasi masalah yang dihadapi serta mencari alternatif pemecahannya dengan menggunakan pendekatan ilmiah, yaitu melalui penyuluhan hukum dan pendampingan masyarakat. Yang kedua, bagi institusi, yaitu untuk memperoleh umpan balik dan masukan bagi fakultas ataupun universitas dalam rangka meningkatkan relevansi pendidikan, diperlukan adanya ahli-ahli yang memiliki kemampuan secara interdisipliner maupun multidisipliner. Nah, kontribusi bagi masyarakat yaitu yang pertama, masyarakat mendapatkan manfaat langsung dari kegiatan pengabdian ini, terutama dalam hal kesadaran hukum untuk melaksanakan pendaftaran hak pertama kali. Yang kedua, dengan adanya pendampingan menjadikan motivasi bagi masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum dengan cara melakukan pendaftaran hak pertama kali. Relevansinya dengan mata kuliah yang saya ampu, yang pertama adalah hukum perikatan. Di dalam mata kuliah hukum perikatan ada beberapa materi dengan pembahasan seperti hubungan hukum, lapangan harta kekayaan, prestasi, dan lain-lain. Yang kedua, kemahiran hukum, ya terutama khususnya kemahiran hukum 4 atau perancangan kontrak, dapat menganalisa permasalahan hukum yang ada, kemudian mencari sumber-sumber hukumnya, dan dituangkan dalam bentuk pendapat atau legal opinion. Nah, lalu di sini saya mengambil beberapa foto kegiatan yang merupakan luaran tambahan ya, foto kegiatan waktu sosialisasi dilaksanakan atau penyuluhan hukum dilaksanakan, dan ini ada daftar hadir dari masyarakat yang bisa menghadiri penyuluhan yang tim pengabdi Fakultas Hukum Universitas Galuh laksanakan. Demikian deskripsi pengabdian yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.